Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini untuk mata kuliah Manajemen Operasi dan Inovasi kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu ada strategi operasi dalam sebuah lingkungan global. Alasan operasi bisnis domestik menjadi bisnis internasional yang pertama adalah perbaikan manajemen rantai pasokan. Nah, dapat ditingkatkan dengan menempatkan fasilitas di negara di mana sumber daya yang unik itu tersedia. Misalnya, tenaga kerja yang murah atau bahan bakunya yang mudah ditemukan ya, sehingga pengelolaan manajemen rantai pasokan ini dapat lebih terjamin. Contohnya aja, produksi sepatu atletik di dunia ini telah bermigrasi dari yang awalnya di Korea Selatan ke Guangzhou, Cina, ya. Kenapa? Karena lokasi ini itu bisa memanfaatkan dari sumber daya manusianya, yaitu tenaga kerjanya. Tenaga kerjanya itu berbiaya rendah atau gajinya lebih murah, ya. Dan juga kompetensi produksinya itu sebanyak 40.000 orang pekerja yang membuat sepatu atletik untuk dunia. Mengapa harus dilakukan seperti ini ya? Karena mengurangi biaya upah itu bisa dijadiin tabungan dan juga investasi dalam bentuk produk maupun fasilitas yang memang lebih baik ya. Contohnya pelatihan ulang pekerja yang ada jika memang diperlukan ya. Yang kedua, alasannya adalah terkait dengan efisiensi biaya. Jadi pemilihan lokasi yang memang menyediakan biaya tenaga kerja yang lebih rendah dan juga pemanfaatan adanya kesepakatan perdagangan yang berdampak pada pengurangan tarif dan bisa mengurangi biaya fasilitas operasi seperti World Trade Organization atau WTO, terus NAFTA. Nah, Amerika Serikat sendiri dan juga Meksiko itu sebenarnya sudah menciptakan yang namanya zona perdagangan bebas atau maquiladoras yang memungkinkan produsen memotong biaya dengan hanya membayar nilai tambah yang diberikan oleh pekerja di Meksiko itu sendiri. Gitu. Perjanjian perdagangan ini pastinya ya bisa membantu mengurangi tarif dan juga mengurangi biaya fasilitas operasi yang ada di luar negeri. Yang ketiga, pemberian produk yang lebih baik. Karena karakteristik produk yang diinginkan konsumen sangat bervariasi dan memang ditentukan oleh masing-masing lokasi, untuk itu banyak perusahaan yang beroperasi secara internasional itu menempatkan diri di negara di mana produknya dipasarkan. Misalnya, disesuaikan dengan culture yang ada, disesuaikan dengan budaya yang berlaku. Yang keempat adalah menarik pasar baru. Jadi, perusahaan yang wilayah pemasarannya di dalam negeri sudah terbatas, maka dapat memanfaatkan pasar luar negeri yang masih terbuka. Jadi, ini adalah kesempatan untuk memperluas siklus hidup dan juga produk yang memang sudah ada gitu ya. Dan bisa membantu perusahaan itu mendiversifikasi basis pelanggannya dan juga menambah fleksibilitas produksi, kemudian bisa memperlancar siklus bisnis. Nah, karena operasi internasional ini memang memerlukan interaksi dengan pelanggan ya, pelanggan asing terutama, kemudian dengan pemasok juga dan juga bisnis kompetitif lainnya, maka perusahaan internasional ini mau nggak mau ya harus belajar tentang peluang untuk produk dan juga layanan baru ya. Jadi Eropa ini saat ini memimpin dengan inovasi telepon selulernya ya, dan juga kemudian Jepang, India itu memimpin dengan mode telepon seluler. Nah, pengetahuan pasar itu memang nggak hanya membantu perusahaan memahami kemana arah pasar itu, tetapi juga bisa membantu perusahaan ya mendiversifikasi basis pelanggannya yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, alasan lain untuk masuk ke pasar luar negeri sebenarnya yang paling utama adalah karena memperlancar siklus bisnis ya, atau memperluas siklus hidup bisnis dari produk yang sudah ada. Nah, kemudian beberapa produk yang ada di Amerika Serikat bahkan ini memang berada dalam tahap mature atau dewasa dari siklus hidup produk mereka. Jadi, mereka semakin mewakili produk-produk canggih di negara-negara yang memang sebenarnya kurang berkembang. Nah, yang kelima adalah belajar untuk beroperasi yang lebih baik atau meningkatkan operasi. Banyak sekali perusahaan yang memang melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dari negara lain juga untuk alih teknologinya, mengadakan riset bersama ataupun kerjasama dalam desain serta kegiatan operasional lainnya. Nah, jadi operasi ini belajar dari pemahaman yang lebih baik tentang inovasi manajemen dari berbagai macam negara. Contohnya, Jepang sudah meningkatkan manajemen inventarisnya. Kemudian Jerman ya secara terang-terangan, secara agresif, bahkan dia sudah menggunakan robot.
Dan Skandinavia juga telah berkontribusi pada peningkatan ergonomi di seluruh dunia ya. Kemudian memang alasan lain untuk memiliki operasi internasional yaitu untuk mengurangi waktu respon ya dalam memenuhi persyaratan produk itu sendiri dan juga layanan pelanggan yang memang bisa dirubah. Kemudian yang keenam, ini adalah bisa mendapatkan dan mempertahankan bakat global atau bisa menarik dan mempertahankan bakat global gitu ya. Jadi perusahaan dapat menarik dan mempertahankan karyawan yang memang lebih baik kinerjanya dengan menawarkan lebih banyak kesempatan kerja kepada karyawan yang baik tersebut gitu ya. Kenapa? Karena hal ini bisa memberikan peluang pertumbuhan yang lebih besar. Nah, jadi selama penurunan ekonomi di satu negara ya, memang sebuah perusahaan global ini menjadi atau harus punya sarana untuk merelokasi karyawan yang tidak dibutuhkan ya. Jadi untuk final resultnya memang berhasil mencapai keunggulan kompetitif di dunia ya. Yang berarti itu harus memaksimalkan semua peluang yang memang mungkin, dari yang mungkin berwujud sampai yang nggak berwujud ya. Selanjutnya ada masalah budaya dan etika ya. Jadi meskipun ada kekuatan besar yang bisa mendorong perusahaan menuju globalisasi, tetapi yang namanya tantangan itu pasti tetap ada ya. Dan salah satu tantangan itu adalah mendamaikan perbedaan perilaku sosial dan budaya ya. Jadi operasi global ini menggabungkan diferensiasi sosial dan budaya dan juga perbedaan perilaku yang tidak sesuai dengan budaya. Dengan isu-isu mulai dari kasus penyuapan ya, pekerja pada anak di bawah umur hingga kasus lingkungan ya, memang para manajer ini kadang nggak tahu gimana merespon ketika manajer itu beroperasi dalam culture yang berbeda. Apa yang dianggap budaya suatu negara itu mungkin saja dapat diterima dan juga tidak dapat diterima atau bahkan ilegal di negara lain. Dan dalam dekade terakhir, perubahan dalam hukum internasional, perjanjian, dan kode etik ini memang telah diterapkan untuk mendefinisikan perilaku etis di antara para manajer di seluruh dunia yang ada ya. WTO misalnya, World Trade Organization. Nah, ini membantu menyeragamkan perlindungan pemerintah dan juga industri dari perusahaan asing yang memang terlibat dalam perilaku yang tidak etis gitu. Bahkan pada isu-isu di mana terdapat perbedaan yang memang signifikan antar budaya ya, cross culture seperti itu dalam bidang penyuapan atau perlindungan haki, perlindungan kekayaan intelektual. Kemudian keseragaman global yang memang perlahan-lahan diterima oleh sebagian besar negara ya, terlepas dari perbedaan budaya dan etika. Jadi kita hidup dalam periode mobilitas modal yang luar biasa, informasi, barang, dan bahkan tenaga kerja atau sumber daya ya. Kita bisa mengharapkan hal ini berlanjut ke sektor keuangan, sektor telekomunikasi ya, infrastruktur, logistik, dan bahkan di seluruh dunia. Ya, ini adalah suatu institusi yang sehat yang mendorong penggunaan modal, informasi, dan barang secara efisien dan juga efektif gitu. Jadi globalisasi ini dengan segala peluang yang ada dan juga resikonya itu memang ada di dalam masalah budaya dan etika ini gitu. Mengembangkan misi dan strategi. Misi tujuan atau alasan bagi keberadaan sebuah organisasi. Bahkan keberhasilan ekonomi, keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan ya, dan kelangsungan hidupnya itu hasil dari mengidentifikasikan misi untuk memuaskan keinginan pelanggan. Kemudian strategi ini adalah bagaimana sebuah organisasi itu diharapkan bisa mencapai misi dan tujuannya. Kalau misi ini adalah where you are going ya. Kalau strategi how you are going to get there, and action plan. Jadi strategi adalah rencana aksi suatu perusahaan ya untuk mencapai misi, dan kemudian setiap area fungsionalnya ini memiliki strategi ya untuk mencapai misinya itu, dan juga untuk membantu perusahaan mencapai misi secara keseluruhan ya. Jadi strategi ini sebenarnya memanfaatkan peluang dan juga kekuatan ya, dan juga sebisa mungkin menetralisir ancaman dan menghindari kelemahan. Jadi perusahaan itu bisa mencapai misi dengan 3 konsep. Yang pertama ada diferensiasi, yang kedua ada kepemimpinan biaya ya atau cost leadership,
Dan yang ketiga ada respon. Nah, ini berarti manajer operasi ini dibutuhkan untuk memberikan barang dan jasa ya. Yang pertama itu kalau bisa lebih baik atau setidaknya berbeda dari pesaing. Kemudian yang kedua lebih murah dan yang ketiga lebih responsif. Salah satu atau kombinasi dari ketiga konsep strategis itu ya yang bisa menghasilkan sistem yang memiliki keunggulan unik dibandingkan dengan pesaingnya. Memperoleh keunggulan kompetitif melalui operasi. Jadi competitive advantage atau keunggulan kompetitif ini merupakan penciptaan sebuah keunggulan yang unik dari para pesaingnya atau atas para pesaingnya. Yang pertama yang seperti saya sebutkan di slide sebelumnya ada diferensiasi ya. Ini berkaitan dengan memberikan sesuatu yang unik atau keunikan. Yang kedua, keunikan ini diharapkan bisa melampaui karakteristik fisik dan juga atribut pelayanan untuk mencakup segala sesuatu yang mempengaruhi persepsi nilai di mata pelanggan. Yang ketiga, peluang menciptakan keunikan ini tidak terletak di dalam fungsi atau aktivitas tertentu, tetapi bisa muncul hampir di semua hal yang dilakukan oleh perusahaan. Dan di sektor jasa, sebenarnya salah satu pilihan untuk memperluas diferensiasi produk ini adalah melalui pengalaman. Ya, contohnya aja ketika kita bersaing melalui diferensiasi atau perbedaan ini. Ya, di luar negeri itu ada corporation ya, Saveskin Corporation. Ini adalah nomor 1 di bagian produsen sarung tangan. Jadi di sarung tangan latex ya, ini yang membedakan produknya itu berbeda dengan produk sarung tangan para pesaingnya ya. Karena dilakukan dengan memproduksi sarung tangan yang dirancang untuk mencegah reaksi alergi yang memang dikeluhkan oleh beberapa tenaga kesehatan ya. Ketika pembuat sarung tangan lain menyusul, Saveskin ini mengembangkan sarung tangan yang hypoallergenic. Jadi kemudian dia menambahkan tekstur pada sarung tangannya, hingga kemudian dikembangkan lagi sarung tangan yang sekali pakai sintetis ya, untuk mereka yang memang alergi terhadap latex. Dan ini selalu menjadi yang terdepan dalam persaingan ya untuk corporation ini. Jadi yang dapat kita ambil pelajarannya dari Saveskin Corporation ini bahwa strateginya adalah untuk mengembangkan reputasi ya, yang diharapkan untuk merancang dan memproduksi sarung tangan canggih yang handal, sehingga inilah yang membedakan produk Saveskin Corporation yaitu sarung tangan latex dengan produk pesaing gitu. Nah kemudian ketika diferensiasi ini berbicara terkait dengan memberikan keunikan, justru peluang perusahaan untuk menciptakan keunikan ini memang tidak terletak di dalam fungsi atau aktivitas tertentu, tapi seperti yang disebutkan di sini hampir muncul di semua hal yang memang dilakukan oleh perusahaan. Karena sebagian produk itu mencakup beberapa servis atau layanan yang memang sebagian besar layanannya ini memasukkan beberapa produk gitu. Jadi peluang untuk menciptakan keunikan ini memang hanya dibatasi oleh imajinasi. Nah, layanan itu bisa yang berwujud melalui kenyamanan, contohnya yaitu lokasi pusat distribusinya, tokonya, atau suku cadangnya atau cabangnya ya, pelatihan, pengiriman dan pemasangan produk, dan juga layanan perbaikan dan juga maintenance. Contohnya lagi Disney ini melakukan dengan kerajaan sihir ya, seperti yang kita tahu bahwa orang-orang itu nggak lagi hanya pergi jalan-jalan ketika mereka ke Disney gitu. Mereka tenggelam atau mereka itu menyatu dengan kerajaan sihir yang memang dibuat konsepnya ya, yang dikelilingi oleh pengalaman visualnya, dari segi suara yang dinamis ya, yang memang melengkapi perjalanan kita ketika di sana. Dan beberapa wahana memang melibatkan pelanggan dengan mengubah udaranya dan juga aromanya ya, aroma di sekitarnya. Kemudian meminta mereka untuk menangkap penjahat ya ketika di sana gitu. Dan bahkan bioskop pun bergerak dengan suara yang memang mendukung gitu, kursi yang berpindah, kemudian ada perubahan bau atau aroma di sekitar, dan kabut ya, hujan gitu, serta banyak lagi yang memang ini mengedepankan pengalaman gitu. Kemudian contoh lagi ada restoran yang ternama ya di luar negeri sana, itu ada Hard Rock Cafe. Ini juga yang membedakan diri mereka dengan restoran lain yang memang menyediakan pengalaman hard rock ya, seperti namanya. Ini memang melibatkan pelanggan dengan musik rock, identik dengan namanya gitu ya, musik rock klasik, kemudian video rock layar lebar ya, memorabilia,
dan juga stafnya atau karyawannya yang bisa menceritakan kisah-kisah tentang musik. Selanjutnya ada competing on cost atau kepemimpinan biaya. Jadi persaingan melalui biaya dengan cara kepemimpinan biaya rendah atau low cost leadership ini yaitu caranya dengan memberikan nilai yang maksimum seperti yang dianggap atau dirasakan oleh pelanggan ya. Jadi salah satu pendorong strategi biaya rendah ini sebenarnya adalah fasilitas yang dimanfaatkan secara efektif. Contohnya aja Walmart ya, ini dia terus mengejar strategi berbiaya rendah dengan superstore yang buka selama 24 jam dalam sehari. Dan selama 20 tahun Walmart sudah berhasil merebut pangsa pasar. Jadi Walmart ini menurunkan biaya overhead toko, penyusutan dan juga biaya distribusi. Nah, transportasi barangnya yang cepat ya, pengurangan biaya pergudangan dan juga pengiriman langsung dari produsen ini sudah menghasilkan perputaran persediaan yang cukup tinggi. Dan juga bisa menjadikan Walmart ini sebagai pemimpin yang berbiaya rendah. Strategi biaya rendah ini bukan berarti nilainya rendah atau kualitasnya rendah. Ini adalah hanya sebuah strategi. Selanjutnya ada competing on respon atau persaingan melalui respon. Ya, ini serangkaian nilai terkait dengan kinerja yang cepat, fleksibel dan juga bisa diandalkan sehingga memiliki nilai bagi pelanggan akhir. Ini adalah 10 keputusan operasi ya dari strateginya seperti apa. Contohnya seperti yang tadi ada beberapa yang udah saya jelasin ya. Jadi untuk 10 keputusan operasi ini ada produk, quality, proses, lokasi, layout, human resource atau sumber daya, supply chain ya, rantai pasokan, inventory, scheduling atau penjadwalan dan juga maintenance atau pemeliharaan. Jadi strategi yang saya sebutkan tadi kan ada 3, yaitu ada diferensiasi, cost leadership dan juga respon. Nah untuk diferensiasi ini ada strategi inovasi desain. Nah tadi Saveskin ini yaitu dengan sarung tangan inovatifnya. Kemudian yang kedua, broad product line atau lini produk yang lebih luas, yaitu contohnya Fidelity Securities Reksadana. Kemudian ada lagi after sale service atau pelayanan purna jual, yaitu Caterpillars layanan alat berat dalam hal layanan alat berat gitu. Kemudian yang terakhir ada pengalaman atau experience. Nah, ini tadi adalah Hard Rock Cafe dining experience atau pengalaman dalam makan ya di suatu restoran. Nah, yang kedua ada cost leadership. Cost leadership di sini lebih murah ya. Yaitu yang pertama di strategi low overhead atau mengurangi biaya overhead ya, menjadi lebih rendah. Tadi contohnya ada France Colruyt. Ini warehouse type store atau toko yang tipenya itu seperti gudang. Kemudian yang kedua ada effective capacity use atau menggunakan kapasitas secara efektif. Contohnya yaitu Southwest Airlines High Aircraft Utilization atau utilitas pesawat yang tinggi, pesawat Southwest yang tinggi gitu. Kemudian yang ketiga ada manajemen inventory. Contohnya tadi ya Walmart ini menggunakan sistem distribusi yang canggih. Kemudian yang ketiga ada strategi respon. Respon ini lebih cepat ya. Jadi yang pertama ada fleksibilitas. Contohnya Howlett ini response to volatile world market atau respon terhadap pasar dunia yang sedang bergejolak. Dia itu lebih cepat. Kemudian reliability atau reliabilitas. Contohnya adalah FedEx. Dia ini benar-benar tepat waktu. Dan yang ketiga adalah quickness. Ini contohnya yaitu Pizza Hut. Dia menggunakan strategi garansi 5 menit saat makan siang. Masalah-masalah dalam strategi operasi. Jadi sebelum membuat atau menerapkan suatu strategi, memang beberapa sudut pandang alternatif ini bisa digunakan ya. Yang pertama adalah pandangan berdasarkan research view atau sumber daya. Jadi ini adalah sebuah metode yang memang digunakan oleh manajer untuk mengevaluasi sumber daya yang mereka miliki dan mengatur atau mengubah mereka untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Jadi ini kita harus berpikir bahwa dalam hal sumber daya ini macam-macam ya. Ada sumber daya keuangan, fisik, sumber daya manusia dan juga memang teknologi yang tersedia dan juga memastikan bahwa strategi potensial ini kompatibel dengan sumber daya yang ada. Yang kedua adalah analisis rantai nilai atau value chain analysis. Ini mengidentifikasikan elemen-elemen yang ada dalam rantai produk atau jasa
yang bisa menjadi peluang untuk mengembangkan keunggulan kompetitif atau competitive advantage. Jadi perusahaan menambahkan nilai yang unik melalui penelitian produk, desain, sumber daya manusianya, manajemen rantai pasokan, inovasi proses, dan juga manajemen kualitasnya. Yang ketiga ada model 5 kekuatan atau 5 force model. Ini dari Porters. Jadi metode ini tuh menganalisis 5 kekuatan dalam lingkungan yang kompetitif, yaitu yang pertama ada pesaing langsung, yang kedua ada pendatang potensial, yang ketiga ada pelanggan, yang keempat pemasok, dan yang kelima adalah produk pengganti. Selain lingkungan yang kompetitif, manajer operasi ini memang harus memahami bahwa perusahaan itu beroperasi dalam sistem itu dengan banyak sekali faktor eksternal, ya. Jadi faktor-faktor ini tuh seperti ekonomi, hukum, hingga sampai ke culture atau budaya. Jadi faktor-faktor inilah yang mempengaruhi pengembangan dan juga pelaksanaan strategi dan membutuhkan lingkungan yang stabil. Pertimbangan perubahan yang signifikan ini memang sebenarnya diperlukan dalam suatu produk, ya. Yang pertama itu ada introduction atau pengenalan, yang kedua ada growth atau pertumbuhan, yang ketiga ada kedewasaan atau maturity, dan yang keempat ada decline atau penurunan. Jadi perubahan yang internal seperti ini memang dikombinasikan dengan perubahan eksternal sehingga memerlukan strategi yang memang cocok, strategi yang memang dinamis. Contohnya aja Boeing. Ini adalah kita bisa lihat bahwa Boeing ini memberikan contoh bagaimana strategi itu memang harus berubah seiring dengan perubahan teknologi dan lingkungan. Jadi Boeing sekarang itu bisa membuat pesawat dari serat karbon dan bisa menggunakan rantai pasokan global. Seperti pada umumnya ya strategi manajemen operasi lainnya, strategi Boeing ini sudah berubah dengan teknologi dan juga globalisasi. Nah, ini selanjutnya ada daur hidup suatu produk, dan di sini ada dua strategi ya. Yang pertama yaitu strategi perusahaan. Kemudian yang kedua ada strategi manajemen operasinya. Nah, yang pertama pada tahap introduction atau pengenalan ini ketika di dalam strategi perusahaan ini merupakan periode yang terbaik untuk meningkatkan pasar. Dan yang kedua rekayasa dalam research and development atau R&D ini sangat penting. Contohnya yaitu Apple Smartwatch. Nah, ini adalah kurvanya, ini kurva product life cycle ya. Untuk ini Apple Smartwatch ada di introduction. Nah, kemudian untuk di strategi manajemen operasinya ya, ini desain dan pengembangan produk itu sangat penting ya atau sangat kritis. Kemudian perubahan desain produk dan proses yang memang sering terjadi ya. Kemudian proses produksi yang singkat, biaya produksi yang tinggi ya, modelnya yang terbatas. Kemudian perhatian terhadap kualitas produk. Yang kedua ada tahapan growth atau pertumbuhan. Nah, di sini itu sangat mungkin atau sangat praktis untuk mengubah harga maupun kualitas atau citranya, ya, kualitas dari citra atau image. Yang kedua yaitu memperkuat niche market. Nah, niche market di sini itu target pasar dan konsumen yang lebih spesifik, ya. Jadi niche gitu. Nah, untuk yang strategi manajemen operasinya, nah ini critical forecasting ya, peramalannya lebih kritis, kemudian kehandalan produk dan juga prosesnya ya lebih reliability, kemudian peningkatan dan pilihan produk yang lebih kompetitif. Selanjutnya ada meningkatkan kapasitas, terus pergeseran ke fokus produk yang berbeda gitu ya, dan ada meningkatkan distribusi. Contohnya yaitu di sini ada kendaraan elektrik, terus printer 3D ya, game player 3D, terus Boeing 787 gitu. Kemudian yang ketiga ada tahap maturity atau tahap kedewasaan. Ini untuk strategi perusahaannya ini merupakan waktu yang buruk kalau misalkan ingin merubah image atau ingin merubah citra. Jadi kalau mau merubah image suatu produk yaitu di tahap pertumbuhan atau di tahap growth-nya itu tadi. Tetapi ketika produk itu sudah sampai di tahap kedewasaan dan mau dirubah citranya, image dari produk itu, ini sangat kurang tepat ya, atau bisa dikatakan ini merupakan waktu yang buruk gitu untuk merubah image atau citra, harga, bahkan kualitas sekalipun ya. Jadi biaya kompetitif di sini menjadi sangat penting karena ini adalah tahap yang penting, tahap di mana suatu produk itu akan terus naik ataupun justru masuk ke tahap decline atau tahap penurunan
atau bahkan produk itu bisa dihapuskan dari pasar. Contohnya yaitu kendaraan bermesin hibrida, kemudian laptop, komputer gitu ya. Tetapi untuk strategi manajemen operasinya ya, ini merupakan standarisasi. Perubahan produk itu lebih sedikit ya, perubahan yang lebih kecil. Kemudian kapasitas yang optimal, meningkatkan stabilitas proses ya, proses produksi yang berjalan lebih lama, lebih panjang gitu. Kemudian peningkatan produk dan juga pemotongan biaya. Nah, tahap yang terakhir ini adalah tahap decline. Tahap decline ini untuk strategi perusahaan ya, pengendalian biaya ini sangat penting ya. Contohnya yaitu di tahap decline atau penurunan ini produk DVD, kemudian rental. Nah, untuk manajemen strategi manajemen operasinya ya, ini diferensiasi produk itu lebih kecil, kemudian meminimalisir biayanya itu lebih minim. Kemudian ada kapasitas yang berlebih dalam industri. Yang keempat itu bisa memangkas untuk menghilangkan item yang memang tidak memberikan margin yang baik. Dan yang terakhir, lebih baik mengurangi kapasitas ketika produk memang sudah berada di tahap decline, daripada nanti menimbulkan kerugian-kerugian yang tidak diharapkan. Selanjutnya ada proses pengembangan strategi, yaitu ada analisis lingkungan. Ini mengidentifikasi tadi ya, SWOT ya, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman ya. SWOT itu strength, weakness, opportunity dan juga threat. Nah, ini memahami lingkungan, pelanggan, industri dan juga pesaing. Kemudian dari analisis lingkungan kita bisa menerapkan atau menetapkan misi perusahaan ya, yaitu menetapkan alasan keberadaan suatu perusahaan itu dan mengidentifikasi nilai seperti apa yang ingin diciptakan ya, create value gitu. Kemudian yang ketiga ada membentuk strategi. Ini membangun competitive advantage seperti harga yang murah, fleksibilitas, rancangan atau volume ya. Kemudian kualitasnya, pengantaran yang cepat, kehandalan, after sale service atau layanan purna jual, dan juga lini produk yang lebih luas atau yang beragam. Nah, ini ada pengembangan penerapan strategi. Jadi analisis SWOT ini merupakan sebuah metode untuk menentukan kekuatan dan kelemahan internal serta kesempatan eksternal dan juga ancaman. Nah, bisa dilihat di sini dari misi ya. Jadi perusahaan itu punya sebuah misi, punya suatu misi. Dari misi itu kemudian dianalisis. Nah, analisisnya ini menggunakan metode SWOT ya. Jadi analisis ini ada, kita bisa menganalisis dari kekuatan internalnya ya, kemudian kelemahan dari perusahaan itu sendiri. Jadi strength dan weakness ini masuk ke dalam internal sebuah perusahaan. Kemudian untuk opportunities dan juga threat ini masuk ke dalam eksternal perusahaan, jadi faktor yang dari luarnya ya. Makanya kenapa kita di dalam tahap analisis ini yaitu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal dari perusahaan itu. Nah, kalau opportunity, peluang dan juga ancaman ini dari faktor luar perusahaan. Kemudian setelah dianalisis itu barulah kita bisa menciptakan atau menetapkan strategi apa yang akan digunakan untuk perusahaan tersebut. Jadi dimulai dengan analisis SWOT ini, organisasi itu bisa memposisikan diri melalui strategi mereka nantinya apa gitu. Nah, untuk apa strategi ini? Yaitu untuk memiliki keunggulan kompetitif. Sebuah perusahaan itu mungkin memiliki keterampilan desain yang sangat baik atau mungkin bakat yang sangat hebat dalam mengidentifikasi lokasi yang luar biasa, tetapi mungkin mengakui keterbatasan proses manufakturnya bisa jadi, atau dalam menemukan pemasok yang baiknya itu kurang. Nah, idenya adalah untuk memaksimalkan peluang. Nah, di sini opportunity dan threat itu berperan untuk memaksimalkan peluang dan meminimalkan ancaman di lingkungan sambil memaksimalkan keunggulan atau kekuatan organisasi serta meminimalkan kelemahan. Nah, jadi setiap ide yang terbentuk sebelumnya tentang misi kemudian dievaluasi kembali untuk memastikan mereka, banyak perusahaan itu menggunakan analisis SWOT ini. Kemudian strategi ini dikembangkan untuk mencapai misi gitu. Strategi ini terus dievaluasi sebenarnya terhadap nilai yang diberikan pelanggan dan juga realitas kompetitif di pasar. Selanjutnya ada pengembangan dan penerapan strategi. Yang pertama ada faktor keberhasilan utama atau key success factors, dan juga core competencies atau kompetensi inti. Faktor keberhasilan utama ini adalah aktivitas atau faktor-faktor yang penting bagi pencapaian keunggulan kompetitif. Sedangkan untuk kompetensi inti sendiri ini adalah serangkaian keterampilan, kemampuan unik, talenta dan
juga kapabilitas yang merupakan bagian terkuat dari sebuah perusahaan. Nah, contohnya adalah key success factors untuk McDonald's. Nah, McDonald's ini punya tata letak atau layout tanpa drive-thru yang memang sudah efektif dan juga dapur yang efisien. Yang kedua adalah mengintegrasikan manajemen operasi dengan aktivitas lainnya. Nah, ini biasanya menggunakan peta aktivitas atau map activity, yaitu sebuah hubungan grafik dari keunggulan kompetitif, key success factors, dan juga aktivitas pendukung. Nah, yang ketiga adalah pembangunan dan penentuan staf organisasi. Nah, di sini pekerjaan manajer operasi adalah untuk menerapkan sebuah strategi manajemen operasinya, memberikan keunggulan kompetitif dan meningkatkan produktivitas. Nah, di dalam tahap ini, manajer itu mengelompokkan kegiatan yang memang diperlukan ke dalam struktur organisasi. Kemudian, manajer juga harus mengatur staf organisasi dengan anggota atau personil yang memang akan menyelesaikan pekerjaan. Dan manajer ini bekerja dengan para manajer yang ada di bawahnya untuk membangun suatu rencana, anggaran, dan juga program yang akan dirasakan menjadi berhasil gitu ya, dalam penerapan strategi yang memang untuk pencapaian misi. Kemudian untuk faktor sukses, faktor keberhasilan utama dan juga kompetensi ini memang menangani isu-isu seperti bauran produk, siklus hidup produk, dan juga lingkungan yang kompetitif. Karena setiap produk itu membawa atributnya sendiri, ya. Dan pentingnya strategi dan implementasi ini adalah nantinya 10 keputusan manajemen operasi itu akan sangat bervariasi. Next, kita ke pengembangan dan penerapan strategi. Yang pertama itu ada perancangan barang dan jasa, kualitas, perancangan proses dan kapasitas, kemudian pemilihan lokasi, perancangan tata letak, sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan, manajemen rantai pasokan, persediaan, penjadwalan, dan pemeliharaan. Ini adalah 10 keputusan strategis manajemen operasi ya, yang dari tadi kita bahas. Kemudian di sini ada perencanaan strategis, kompetensi inti, dan pengalihdayan atau outsourcing. Nah, outsourcing sendiri adalah ini transfer sebuah aktivitas perusahaan yang memang secara tradisional merupakan aktivitas internal bagi pemasok eksternal. Kemudian teori keunggulan komparatif ini berfokus pada konsep ekonomi dari keunggulan relatif. Sebuah teori yang memang menyatakan bahwa negara-negara yang memperoleh manfaat dari spesialis dalam, ya maksudnya dalam mengekspor barang dan jasa itu, di mana mereka memiliki keunggulan yang relatif dan memang mereka itu memperoleh manfaat dari kegiatan impor barang dan juga jasa, di mana mereka memiliki kerugian yang relatif juga. Di sini ada potensi keuntungan dan kerugian dari pengalihdayan atau outsourcing ya. Kita mungkin lebih familiar dengan kata outsourcing daripada pengalihdayan, tetapi itu artinya adalah sama. Yang pertama untuk keuntungannya adalah penghematan biaya yang jelas. Yang kedua memperoleh keahlian dari luar ya, yang datang dengan spesialisasi masing-masing. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan operasi dan layanan. Yang keempat bisa mempertahankan fokus pada kompetensi ya, kompetensi intinya. Kemudian yang terakhir bisa mengakses teknologi dari luar. Untuk kerugiannya yang pertama yaitu peningkatan biaya logistik dan inventaris. Yang kedua hilangnya kendali ya, seperti kualitasnya, pengirimannya, dan masih banyak yang lainnya. Yang ketiga potensi penciptaan persaingan di masa depan ini sangat tinggi. Yang keempat bisa muncul dampak negatif pada karyawan dan resiko mungkin tidak muncul selama beberapa tahun. Selanjutnya ada pilihan-pilihan strategi operasional global. Yang pertama ada strategi global. Ini merupakan pertimbangan pengurangan biaya yang cukup tinggi, tetapi dalam hal pertimbangan respon cepat atau diferensiasi ini rendah, yaitu strategi global. Yang pertama karakteristiknya itu standarisasi produk, skalanya ekonomis, pembelajaran lintas budaya, contohnya adalah Caterpillar. Kemudian yang kedua ada strategi internasional. Ini pertimbangan pengurangan biayanya rendah dan juga pertimbangan respon lokalnya atau diferensiasinya ini juga rendah. Contohnya adalah Harley Davidson, ini berkaitan dengan impor atau ekspor dan juga terkait dengan lisensi produk yang ada. Kemudian ada yang ketiga yaitu strategi transnasional. Ini pertimbangan pengurangan biayanya tinggi dan juga pertimbangan respon lokalnya dalam hal diferensiasi juga tinggi. Karakteristiknya ya memindahkan bahan baku, orang atau pemikiran melintas batas-batas negara. Skalanya ekonomis dan pembelajaran lintas budaya juga. Contohnya ya ini adalah produk Coca-Cola, Nestle. Kemudian yang keempat ada strategi multi domestik.
Ini pertimbangan respon lokalnya tinggi, tetapi pertimbangan pengurangan biayanya itu rendah. Ya, yaitu menggunakan model domestik yang ada secara global. Ini biasanya franchise atau waralaba, usaha patungan anak perusahaan. Ya, contohnya adalah McDonald's, The Body Shop, terus Hard Rock Cafe. Demikian adalah materi yang dapat saya sampaikan di dalam perkuliahan manajemen operasi dan inovasi. Semoga video ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.